Wa yanbaghi lil alimi bi umurid din adh-dhahirah, dan seharusnya seyogianya bagi orang alim yang memahami perkara-perkara agama yang zahir itu hendaknya an yudhifa ila dzalikal ilma bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Hendaknya apa? Menambahkan pada ilmunya itu pengetahuan tentang akhlak batin atau sifat-sifat hati, ya. Juga pengetahuan tentang rahasia amal dan penyakit-penyakitnya. Juga ilmu tentang bil wa'di, tentang janji, ya, janji atau pahala, wal wa'id, dan juga ancaman atau siksa, al waqi'aini fil kitab wa sunnah, yang terdapat di dalam kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, yang terjadi di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Min dzikri thawabil muhsinin, dari penyebutan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, dan juga hukuman bagi orang-orang yang berbuat buruk. Jadi hadirin, orang alim itu jangan cuman belajar ilmu agama yang zahir. Jangan hadirin. Tapi belajarlah di samping zahir itu, belajar ilmu batin, ilmu hati hadirin. Ya. Supaya apa? Supaya enggak sombong dengan ilmunya. Ini mohon maaf hadirin. Betul memang orang alim harus menunjukkan ilmunya, apalagi ketika zaman fitnah. Tapi bukan berarti sombong hadirin. Kadang-kadang ada orang meremehkan, ya, apalagi kadang-kadang ada penyakit hatinya. Bukan berarti orang alim itu selamat dari penyakit itu, jangan salah hadirin. Justru penyakit yang paling utama menghinggap di orang alim itu penyakit hasud, penyakit iri dengki. Hati-hati ini makanya. Kadang-kadang hasudnya orang biasa sama hasudnya orang alim lebih berbahaya hasudnya orang alim hadirin. Ya. Orang hasud itu kadang-kadang hasudnya bukan sama orang lain tapi orang alim lagi. Ya memang umumnya seperti itu. Nggak mungkin tukang bakso hasud maring tukang tempe, orang mungkin hadirin. Karena nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Yo ya, tukang bakso hasudnya paling siapa? Tukang bakso maning. Kayak bakso kayak ngene curut, padahal ora. Cuman mau menjatuhkan yang lain hadirin. Ya kadang-kadang omongannya seperti itu. Hasud. Ya, kehadiran kayak rame, hasud hadirin. Nah, ya, bentar lagi selesai. Dana gembuyu. Nah, jadi hati-hati. Makanya harus ada ilmu batin supaya apa? Supaya enggak sombong. Ini sudah banyak terjadi orang hadirin. Kadang-kadang kehadiran bisa alim tertentu, ilmu tertentu kemudian merendahkan kalangan tertentu hadirin. Laka sing alim nyong alfiah apalan tak sungsang, tak wolak-walik sing awalan jok akhir, sing akhiran jok awal apal kabeh lotok nyong. Jadi kemudian merendahkan orang-orang yang di bawahnya hadirin. Nah, ini enggak beres ini orang alim seperti ini. Jadi perlu belajar akhlaqil batinah bil akhlaqil batinah min sifatil qulub, dari sifat-sifatnya hati. Kemudian hadirin perlu baca Quran lebih dalam lagi. Jadi perlu memperhatikan ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura kan orang alim hadirin. Ya kemarin sudah diceritakan ya Bal'am di kapan ya saya lupa ini. Di mana? Di sini juga ya. Di sini juga Bal'am bin Ba'ura sering dibaca. Oh ternyata orang alim yang nggak ngikutin aturan, nggak ada akhlak, nggak ada hatinya, seperti itu. Seperti Bal'am bin Ba'ura, bukannya dapat kemuliaan, tapi justru dapat kehinaan. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian dengan hal itu hadirin fabidzalika yatimmu amrul alim. Dengan demikian kalau sudah zahirnya menguasai, batinnya menguasai, maka demikian sempurnalah urusan orang alim tersebut, wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bihi, dan menjadi sempurna pula
manfaat bagi dirinya serta manfaat yang dapat diambil darinya. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimmu ba'daha biduni ba'din wa hiya ulumus salafis salih ya'rifu dzalika man tala'a siyarahum. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang telah disebutkan ini tidak sempurna tanpa sebagian yang lain, dan inilah wahia ulumus salafis salih, ilmunya orang-orang salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dan hal itu akan diketahui oleh siapa saja yang menelaah, mempelajari siyarohum, perjalanan hidup mereka. Jadi hadirin, kalau belajar ilmu sering-sering baca perjalanan hidupnya orang-orang soleh dahulu. Jangan sombong, orang soleh dahulu itu alim-alim. Alimnya mungkin nggak bisa dibandingkan dengan kita. Imam Syafi'i itu dulu kalau menghafal kitab, hadirin, itu sebelahnya ditutup. Kenapa? Karena beliau sekali baca langsung hafal. Sekali baca langsung apa? Hafal. Ente kul ya ayyuhal kafirun blabut rampung-rampung. Imam Syafi'i baca ini ditutup. Kenapa? Takutnya kalau dibaca sebelahnya kecampur hafalannya. Saking cepatnya menghafal. Itu Imam Syafi'i. Ada orang sekarang yang seperti itu? Ya mungkin ada, cuman nggak seperti Imam Syafi'i. Atau kita mau lihat ilmunya orang-orang dahulu yang lain, sangat luar biasa hadirin. Ilmunya Masya Allah, waroknya, hati-hatinya, ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Kalau mau dibandingkan jauh hadirin, ilmunya orang dulu dengan orang-orang sekarang. Pun wa amma ilmul batin fala qiwama lahu bidunil ilmi zahir. Adapun ilmu batin tidak akan tegak tanpa ilmu zahir. Wa amma ilmu zahir fala tamama lahu biduni ilmil batin. Begitu juga ilmu zahir tidak akan sempurna dengan ilmu tanpa ilmu batin. Wa amma ilmul wa'di wal wa'id falima fihima minat targhib fi iqamati awamiri wal fadail wa minat tarhib anil wuku'i fil maharimi warradhail. Sedangkan ilmu tentang janji Allah, pahala maksudnya, dan tentang ancaman, hukuman atau siksa maksudnya, itu mengandung dorongan untuk menegakkan perintah dan keutamaan. Juga dorongan ya, untuk memperingatkan agar menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menjauhi akhlak yang tercela atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi dua-duanya harus ada hadirin. Janji harus dipelajari, harus dimengerti, harus disampaikan supaya apa? Ada dorongan untuk pengen masuk surga. Ancaman Allah harus disampaikan. Kenapa? Supaya takut terhadap neraka hadirin. Ini semuanya harus disampaikan, nggak boleh salah satunya hadirin. Ah nyong seneng dong anak kiai ustad ngomongnya surga, tok yang paling seneng. Dan nyong sengit ning anak ustad ki ngomong neraka. Lah kok njaluke surga tok. Emang di Islam nggak ada neraka? Ada neraka hadirin. Ada. Memang betul ada siasat. Artinya siasat apa? Untuk orang-orang awam, ke ceritanya sing enak-enak dingin. Aja tembe tobat, tembe mlebu Islam, mu'alaf ya, baru masuk Islam ceritanya apa? Neraka. Mesikine maling neraka maling. Mesikine maling neraka maling. Ya orang betah hadirin. Nah ini hanya siasat saja, artinya semua harus disampaikan. Tapi kalau ada orang awam sing tembe tobat yang baru masuk Islam itu menyampaikannya yang enak-enak saja. Waqabi bukan enak saja, pertama yang enak, selanjutnya tetap disampaikan. Waqabihun bil alimi an yatakallam fi hukmi ba'dil wajibat au fadailil khairat au syai'in minal muharramat. Fa'idha tuliba inda dhalika bidzikri ba'di ma warada anillah wa an rasulihi fi dhalikal amri lam yaqdir an yurida syai'an fi dhalik. Sangat buruk, qabih, buruk bagi seorang ulama, seorang alim apabila ia berbicara tentang hukum ya, sebagian kewajiban atau keutamaan amal kebaikan atau sesuatu dari keharaman atau perkara yang diharamkan. Lalu ketika diminta untuk menyebutkan sebagian dalil dari Allah dan Rasulnya tentang hal tersebut, ia tidak mampu menyebutkan apapun. Ya, ini sangat buruk bagi orang alim yang demikian hadirin. Jadi dalil juga perlu, walaupun kadang sebagian orang awam nggak butuh dalil itu hadirin, nggak butuh.
Orang awam ini kadang-kadang butuh apa? Butuh prakteknya, pengen lihat orang yang ngajar seperti apa, itu yang dilakukan. Dan inilah kenapa dakwahnya Wali Songo berhasil. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar dipraktekkan. Orang yang dakwahnya berhasil, hadirin, itu nggak banyak ngomong, tapi dakwahnya dengan hal, dengan keadaan dia, dan akhirnya diikuti. Masih ingat kan cerita saya tentang orang yang berdakwah nggak ceramah, cuman buka toko. Buka apa? Terus kayak diancam karo kanibal maning. Jarene wong kanibal, kon apa Islam? Kon pan nangkene pan apa? Pan dakwah kon tak pangan kon. Ini bukan diancam diusir lagi nih, mau dimakan, hadirin. Jadi orang-orang yang dakwah memang seharusnya kebal. Jadi kalau hanya sekedar ditolak sama ormas tertentu terus jalan, hadirin, dakwah itu bukan karena ditolak terus berhenti, ndak. Orang dulu itu bukan ditolaknya, bukan diusir aja, tapi pan dipangan, kanibal gimana? Suku kanibal. Oh ndak, saya nggak mau dakwah, saya nggak mau ceramah, saya cuma mau dagang. Oh kalau dagang boleh. Kalau mau dagang apa? Dengan dagangnya dia bisa berdakwah. Bagaimana caranya? Dagang, total beras, total gula, harganya dimurahi atau harganya sama, cuman timbangannya, takarannya ditambah. Tuku pira sekilo, berapa beras? Sekilonya berapa? 15.000. Oh ya umum ya. Iya, cuman setelah sekilo dicerowok maning, dikasih tambahan. Wong ngesin tuku nang omah ditimbang. Wis, bening timbangane mantep nemen. Seneng beli sing tuku. Seneng, hadirin. Coba nyenengan tuku, anjuk omah ditimbang, timbangannya kurang saon. Ngamuk boleh? Ngamuk, hatta kurang saon. Ngamuk, hadirin. Iya ya. Ini mantep, wah seneng. Oh ini tuku nang toko kae bae wis. Toko gula juga ditambah. Kadang ada orang nggak mampu, uangnya sedikit, tetap dilayani. Nyaluke sekilo, dimain sekilo. Orang seneng, hadirin. Akhirnya tanya, Pak, bisanya sampean dagang modelnya kayak gini ora rugi? Oh mboten rugi. Gimana sih? Iya, itu ajaran agama saya, menyuruh supaya muamalahnya baik. Oh begitu, agamanya sampean apa sih? Islam. Tertarik nggak, hadirin? Tertarik. Hatta dagang bisa, hadirin. Paham nggih? Hatta dagang bisa. Jadi tidak akan pernah berhenti dakwah kapanpun, hadirin. Jadi ditolak tetap ngaji, hadirin. Mau ditolak, mau diterima, mau apa, tetap ngaji. Insya Allah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sudurul mu'minina innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bihi tatma'innu qulubuhum wa tantahidu himamuhum. Jadi orang beriman itu, hadirin, orang alim itu mesti menguasai Al-Quran dan hadis. Kenapa saya perintahkan bagi orang yang latihan ceramah setiap malam Sabtu Pahing itu bawa Al-Quran 1, hadis 1. Ini seperti ini, hadirin. Alasannya apa sih? Sebab dadanya orang beriman itu akan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Dadanya orang yang beriman itu akan lapang ketika dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi. Ingat ya, orang yang beriman, kalau seandainya ada sesuatu dalam hati kita ketika dengar Al-Quran kok tambah sumpek, dengan Al-Quran kok tambah marah, dengan Al-Quran kok tambah budek kupingnya, dengan Al-Quran kok tambah sewot, hati-hati, jangan-jangan hatinya terselubung dosa yang sangat tebal. Naudzubillahi min. Orang yang beriman dengan Quran dan hadis, dia akan menjadi tenang, watan tahidu himamahum, dan akan bangkit semangat mereka. Himahnya akan bangkit. Itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Fata'ammal hadhil jumlah wa ahsinin nadhar fiha wa khud min hadhil ulumi thalatha qadran salihah. Maka renungkanlah nasihat ini, kesimpulan ini ya dengan baik, dan perhatikan secara mendalam. Ambillah bagian yang cukup dari 3 jenis ilmu ini, hadirin. Apa itu? Wahya ilmul ahkamil zahirah minal ibadati wal muamalat. Supaya sempurna, ambil 3 ilmu ini, hadirin. Yang pertama, ilmu tentang hukum-hukum zahir seperti ibadah dan muamalah. Fikih, hadirin. Alhamdulillah malam Selasa fikih ibadah. Tentang muamalah,
malam Kemis, fikih muamalah. Satu hal alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yang kedua, wa ilmul umuril batinah minal akhlaqi wa awsafil qulub. Yang kedua, ilmu tentang perkara batin, yaitu akhlak dan sifat-sifat hati. Ini pun kita sampaikan. Bahkan sebelum fikih kita menyampaikan kitab ini, tasawuf, petikan-petikan dari kitab ini dan itu, termasuk Fawaidul Mukhtarah, termasuk malam Sabtu ada Nasha'ih Diniyah. Ini kitab tentang batin, tentang akhlak, tentang. Yang ketiga, wa ilmul wa'di wal wa'id, yaitu ilmu tentang janji dan ancaman, maksudnya pahala dan siksa.